Sobat milenial, investasi merupakan salah satu kegiatan yang bisa kamu manfaatkan untuk mendulang keuntungan finansial. Namun, seiring berkembangnya waktu, banyak pihak tidak bertanggung jawab yang mengambil celah tersebut untuk merugikan orang lain, sehingga muncullah istilah investasi bodong. Investasi jenis ini merupakan salah satu tindak kejahatan bersifat penipuan yang banyak merugikan masyarakat. Walaupun pihak berwajib telah melakukan banyak penindakan terhadap pelaku, namun jumlah kasusnya terus bertambah. Keuntungan yang menggiurkan dalam waktu singkat menjadi iming-iming para pelaku yang sulit dilewatkan oleh korban. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Perekonomian sedang tidak stabil dan banyak pihak mencari celah untuk mendapatkan uang. Sobat milenial, kalian perlu waspada dan harus bisa membedakan antara yang asli dan palsu. Bagaimana cara membedakannya? Kita akan membahas selengkapnya di Keuangan Milenial kali ini. Investasi bodong merupakan investasi yang meminta sejumlah uang kepada investor untuk menanamkan modal pada bisnis atau kegiatan tertentu yang sebenarnya tidak pernah ada. Nantinya, uang dari investor akan dibawa kabur oleh pelaku investasi bodong. Pelaku investasi bodong menjadi untung karena berhasil membawa kabur modal investasi para investornya sebagai upaya memperkaya diri sendiri. Maraknya investasi bodong terjadi akibat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah. Celah tersebut mendorong banyak oknum untuk memperkaya diri melalui imbal hasil yang begitu besar hingga masyarakat terlena. Padahal ini adalah bentuk penipuan. Melihat dampak dan kerugian yang ditimbulkan, tentunya mengetahui ciri-ciri investasi bodong merupakan cara paling tepat untuk menghindarinya. Sebelumnya, kamu juga perlu tahu jenis investasi bodong yang sedang banyak beredar di masyarakat. Ciri-ciri investasi bodong. Pertama, menawarkan keuntungan atau return yang terlalu tinggi. Memang tujuan dari investasi adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, keuntungan tersebut haruslah logis. Umumnya, keuntungan dari investasi jangka panjang adalah sekitar 15 hingga 20% per tahun. Jika keuntungan ditawarkan dari investasi lebih dari itu, maka kamu patut curiga, terlebih jika jangka waktunya sangat singkat. Untuk membedakan ciri-ciri investasi yang baik dengan investasi bodong, kamu perlu membandingkan return atau keuntungan yang ditawarkan dengan suku bunga bank atau deposito. Kedua, memperoleh keuntungan dalam waktu singkat. Ciri-ciri investasi bodong berikutnya adalah adanya iming-iming mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Prinsip dasar investasi adalah semakin pendek jangka waktu investasi dan semakin kecil resiko, maka kemungkinan return atau keuntungan yang didapat akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin panjang jangka waktu investasi dan semakin besar resiko, maka kemungkinan untuk untung semakin besar. Pada investasi bodong, kamu akan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan resiko yang minim. Ketiga, perizinan bermasalah. Perizinan merupakan syarat mutlak dari investasi legal. Perizinan yang dimaksud didapat dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pada investasi bodong tidak terdapat izin resmi dari OJK atau lembaga pemerintah yang mengawasi. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, kamu perlu mengecek terlebih dahulu apakah investasi tersebut sudah mendapatkan izin dari lembaga pemerintah. Jika perizinan bermasalah, maka jangan sia-siakan waktu dan uangmu untuk menyimpan uang pada investasi tersebut. Keempat,
cara penjualan tidak resmi. Berikutnya, investasi bodong juga memiliki ciri-ciri berupa penjualan yang tidak resmi. Investasi legal akan melakukan penjualan baik berupa saham, reksadana, emas, dan lain sebagainya secara resmi, baik melalui website resmi atau cara penjualan resmi lainnya. Kelima, diminta untuk mencari nasabah baru. Ciri berikutnya adalah diminta mencari nasabah baru. Investasi bodong biasanya akan meminta investor untuk mencari nasabah baru. Jadi kamu akan dijebak dan didesak untuk merekrut anggota atau nasabah baru. Jika perekrutan nasabah baru sifatnya wajib dan memaksa, maka bisa dipastikan investasi yang ditawarkan tersebut sifatnya bodong. Keenam, perusahaan dan produk tidak jelas. Berinvestasilah pada perusahaan atau produk yang jelas. Karena ciri-ciri investasi bodong berikutnya adalah adanya ketidakjelasan produk dan perusahaan. Produk yang ditawarkan serta perusahaan investasi tidak bisa kamu temukan informasinya secara valid dan jelas melalui website resmi. Bahkan ketika kamu meminta penjelasan produk dan pengelolaan dana secara detail, mereka akan memberikan jawaban yang tidak jelas dan berputar-putar. Untuk menghindarinya, kamu bisa mengakses website OJK untuk mengetahui apakah produk dan perusahaan investasi tersebut terdaftar atau tidak. Ketujuh, pengelolaan sumber dana tidak transparan. Investasi yang sehat dikelola oleh manajer investasi yang terpercaya dengan pengelolaan sumber dana yang jelas dan transparan. Sebaliknya, investasi bodong memiliki pengelolaan dana yang tidak jelas dan saat dipertanyakan mereka tidak memiliki jawaban. Kamu wajib curiga jika investasi yang ditawarkan tidak jelas cara pengelolaan dananya, karena ini adalah ciri-ciri investasi bodong. Kedelapan, keuntungan macet. Ciri-ciri investasi bodong lainnya adalah keuntungan yang macet. Ada investasi bodong yang memberikan return di awal sesuai dengan penawaran, bahkan lebih tinggi dengan harapan calon investor akan menambah dana yang lebih besar. Namun setelah dana kembali disetor, keuntungan yang seharusnya dibagi mendadak macet. Uang kamu dibawa kabur tanpa alasan yang jelas. Tips terhindar dari investasi bodong. Perdalam literasi keuangan. Sobat milenial, dengan maraknya modus investasi bodong yang terjadi, kamu perlu berhati-hati dan mewaspadai peredarannya dengan memperdalam literasi keuangan. Caranya dengan membaca atau berkonsultasi pada orang-orang profesional untuk menambah wawasan. Kamu dapat memanfaatkan internet sebagai sarana menambah pengetahuan soal keuangan, terutama investasi. Terdaftar dan diawasi lembaga pemerintah. Kamu dapat melihat apakah perusahaan investasi telah terdaftar dan mendapat pengawasan langsung dari lembaga pemerintahan terkait. Jika tidak, lebih baik urungkan niat kamu untuk berinvestasi pada perusahaan ini. Sebab pengawasan langsung dari pemerintah membuat perusahaan tidak bisa berbuat seenaknya dalam menjalankan roda bisnis. Jika belum terdaftar, berarti mereka masih merintis usaha atau kurang memenuhi beberapa aspek dalam pengelolaan perusahaan. Jangan mengabaikan poin ini, sebab semuanya penting dalam menjamin keuangan kamu terkelola dengan baik sekaligus menghindari terjebak dalam investasi bodong. Berinvestasi pada lembaga terpercaya. Selama ini sudah banyak bermunculan lembaga keuangan terpercaya dan telah terbukti secara nyata mampu meningkatkan pendapatan. Lebih baik kamu mempercayai lembaga seperti ini untuk mengelola keuangan dibandingkan dengan mencoba peruntungan pada investasi yang kurang terdengar namanya. Sebagai investor yang baik, sebelum menanamkan modalnya,
kamu harus melakukan pengecekan terhadap legalitas hukum perusahaan tersebut. Mintalah dokumen perizinan menjalankan usaha perusahaan tersebut untuk melihat keabsahan serta ketetapan hukum yang mengikat. Selanjutnya, tanyakan mengenai lembaga pengawas terkait untuk mengawasi usaha mereka. Pastikan perusahaan tersebut telah terdaftar dan diawasi langsung oleh otoritas terkait. Pada era yang serba digital ini, melakukan pengecekan seperti ini sangatlah mudah. Kamu bisa memanfaatkan layanan internet untuk melihat legalitas pada lembaga keuangan tersebut. Kamu pun bisa melihat bagaimana ulasan orang-orang terkait produk maupun perusahaan yang menawarkan investasi tersebut. Jika ada jejak digital yang buruk, kamu bisa mengurungkan niat untuk berinvestasi di sana. Sobat milenial, semua orang pasti menginginkan adanya pemasukan tambahan. Salah satunya melalui investasi. Cara ini cukup ampuh sebab bisa memberikan penambahan nilai besar pada masa yang akan datang. Namun, ketahui juga bahwa setiap produk investasi memiliki resiko, mulai dari yang terkecil hingga besar. Pastikan profil resiko sobat milenial sesuai dengan hal ini untuk menghindari resiko kerugian. Saking maraknya modus investasi bodong yang terjadi, kamu perlu berhati-hati dan mewaspadai peredarannya. Jangan sampai kamu tergiur dengan iming-iming keuntungan besar, sebab investasi memiliki kecenderungan untuk merugi. Cermatlah agar sobat milenial terhindar dari resiko menanamkan modal pada investasi bodong.